Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan mereview salah satu tombak pusaka yang dibuat scan. Jadi sandangannya ini khas Sumeneb. Jadi ini sandangan bawaannya, sandangan lawas ya. Nanti juga saya tunjukkan detailnya. Pertama-tama saya ingin dulu mereview tombak pusakanya. Jadi kalau diamati secara umum, jadi dapur dari tombak ini khas dapur Sumeneb Sepuh ya. Dengan bentuk kalau diamati seperti daun bering, tapi detail ricikannya mari kita lihat. Karena malam hari saya menggunakan cahaya bleed untuk membantu pemirsa agar lebih detail melihat pusaka ini. Ini saya angkat sekarang. Jadi kita mau lihat, saya tunjukkan, saya perlihatkan mulai dari paksinya. Jadi ini paksinya pemirsa ya. Jadi bentuknya pemirsa bisa lihat tanpa pembesaran. Jadi ini. Jadi kalau kita lihat, paksinya juga berpamor. Dan pamor yang tercipta mirip dengan pada bilah. Jadi ada pamor garis-garis, kemudian di dalamnya juga ada pamor lain. Jadi pemirsa bisa melihat. Kemudian pada bagian ujung, bentuknya memuntir sehingga juga pamornya juga ikut berpilin, bisa kita lihat. Nah ini, coba kita lihat ke bilahnya. Nah ini, jadi ada ricikan bawang sebungkul di sini ya. Odo-odonya juga terlihat tegas. Saya pemirsa lihat, tempat lipatnya juga matang. Ini saya perdekat. Ini warangan lama ini ya. Hanya saya rutin tiap bulan saya minyaki. Saya pemirsa perhatikan. Nah, odo-odo kalau saya amati, ini sampai sini. Jadi sampai separuh bilah. Sehingga di samping kanan kiri odo-odo ini ada keruingan. Ini berakhir di sini keruingannya. Kemudian separuh bilah ke atas, kalau orang Jawa atau pakris Jawa mengatakan ngadal meteng, bentuk dari bilah tombak ini. Kemudian pamornya silakan diamati. Nah ini, kita lihat sisi separuhnya. Nah ini saya buat tidak sejajar dengan kamera agar cahaya tidak mantul balik. Nah ini, jadi pamornya, kemudian perpaduannya dengan besi aji. Jadi serat-serat, kemudian tempat lipat dari besinya pemirsa bisa melihat, bisa ada mengamati dan melihat sangat rapat. Dan perpaduannya dengan pamor bisa dilihat. Jadi kalau ada pamor seperti ini pada bilah tombak ataupun keris, ini dinamakan kalau orang Jawa ya wiji timun. Wiji timun atau biji timun. Namun kalau nanti diperbesar di sekeliling biji timun ini ada pamor wengkon yang sangat halus dan sangat detail. Nih, pemirsa bisa melihat. Kemudian terus ke bawah, jadi ada pamor atek ya yang berlapis-lapis. Seperti saya katakan tadi, pada bagian ujung paksinya memuntir sehingga pamornya juga ikut memuntir, tidak putus. Bisa pemirsa lihat. Sekarang kita shoot dari sisi samping atau sisi tajam. Saya pemirsa lihat lapisan pamor kalembeng atau wengkonnya.
bisa pemirsa amati. Pada sisi sebaliknya juga. Jadi tempat lipatnya sangat rapat. Panjang peksi ini sekitar 12,3 cm. Kemudian panjang bilahnya 21 cm. Coba saya perbesar. Bagaimana detail pusaka ini kalau saya perbesar? Saya perbesar dengan perbesaran 3,72 kali. Nih, pemirsa bisa lihat, coba saya angkat karena ini tertutup anu. Nah, ini detail peksinya dengan perbesaran 3,72 kali. Jadi sangat lumer ya. Kayak dodol ya, atau ngelempung ini. Karena tempat lipatnya kalau seperti ini tentunya ribuan kali. Bisa dilihat detailnya. Jadi pada pamor ulat ya, pamor biji timun, ini sekelilingnya ada pamor wengkon. Ini saya shoot secara pelan-pelan dulu. Saya bisa lihat. Jadi sangat lumer. Memang pada sisi tajam ada beberapa bagian yang sudah mulai terkena korosi karena usia. Nah, ini sisi sebaliknya. Jadi kalau pemirsa lihat, jadi ada pamor wengkonnya, sangat detail. Nah, ini bisa kelihatan bahwa odo-odo kalau kita amati berakhir di sini. Jadi di sini keruwingan kanan kiri berakhir di sini. Ke atasnya bilahnya ngadal meteng. Nah, ini. Jadi cukup tebal dibandingkan dengan kerampingan dari bilah pusaka ini. Di warna besinya ini hitam kebiru-biruan ya kalau diminyaki. Ini kondisinya kebetulan sudah kering, tapi kesan basahnya masih kelihatan. Nah, ini pamornya ya pada sambungan peksi dan bagian bawah bilah bisa kelihatan. Jadi tidak putus. Jadi otentik, natural tanpa olok-olahan. Saya pemirsa lihat. Ini coba saya shoot dari sisi sebelah sini. Jadi bahannya dari bahan meteorit pamornya. Nah, ini di ujung. Jadi sampai detail ujung peksi juga digarap dengan sempurna oleh sang empu. Nah, kita amati. Tetap dengan perbesaran 3,72 kali. Jadi pemirsa bisa melihat ini secara utuh peksinya dengan perbesaran 3,72 kali. Panjangnya 12,3 cm. Nah, ini dari sisi samping. Jadi bentuknya tidak bulat betul ya. Ini agak oval ini. Dan semakin ke ujung semakin kecil diameternya. Ini secara utuh dengan perbesaran 3,72 kali bilahnya ya. Ini kalau saya dekatkan pemirsa bisa lihat. Nah, ini kalau saya shoot dari sisi tajam, pemirsa bisa melihat tempat lipatnya sangat matang. Jadi permukaannya sudah kayak dodol atau ngelempung ya. Nah, jadi kayak mirip permukaan batu kalau kena air. Jadi pamornya sangat rapi. Nah, garap-garap seperti ini tentunya adalah garap-garap khusus. Artinya dibuat khusus di dalam lingkungan keraton di Sunda. Dengan melihat material baik besi aji dan pamor, tentunya material pusaka ini adalah material pusaka yang sangat bagus ya. Sehingga
walaupun usia ratusan tahun, maka masih relatif utuh. Jadi ini kalau saya berdiri ya, jadi pusaka ini layak untuk dijadikan pianda, ya. Jadi sangat layak untuk dijadikan sekep, katanya orang Madura, ya. Jadi ini saya nyoba keseimbangannya di mana, ternyata di daerah sini, keseimbangan dari tombak pusaka ini. Kemudian warangkanya, nih warangkanya ini yang garap sudah pensiun di Sumeneb. Jadi dari kayu, sepertinya kayu kemuning sepuh ini, karena bergenggang, dan memang sudah lama dijadikan warangka dari tombak ini. Itu saja dulu ya review mengenai pusaka ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan para pencinta Tosan Aji tetap bersemangat merawat pusaka leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.